Selama kamu terus melihat keluar diri, kamu akan terus melewatkan hal-hal yang benar-benar penting. Saat kamu sibuk memikirkan hidup orang lain, keberhasilan, kegagalan, atau pendapat mereka, kamu justru menjauh dari dirimu sendiri. Hari ini aku ingin jujur padamu, meski mungkin terasa tidak nyaman. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi penonton hidup orang lain. Kamu datang untuk membangun hidupmu sendiri. Dan untuk itu, kamu harus berani mengambil langkah apapun yang diperlukan. Tidak banyak orang yang berani melakukannya. Fokuslah pada dirimu, pada ketenanganmu, tanpa menunggu persetujuan orang lain, tanpa berharap dipuji, dan tanpa membuang energi untuk membandingkan dirimu dengan siapapun. Pertumbuhan sejati terjadi ketika kamu memilih menjauh dari kebisingan dan kembali hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri. Sekarang waktunya mengambil kembali kekuatan yang sebelumnya kamu sia-siakan, lalu mengarahkannya ke dalam diri. Sebelum kita lanjut, aku ingin kamu melakukan satu hal penting. Pergi ke kolom komentar dan tulis kalimat ini. Hari ini saya memilih untuk fokus hanya pada diri saya sendiri. Saya orang yang tabah. Tuliskan sebagai bentuk komitmen pada dirimu sendiri. Kata-kata yang kamu tulis akan membantu pikiranmu memprogram ulang cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Ketika kamu menuliskan sebuah keputusan, kamu membuatnya lebih nyata dan lebih kuat. Lakukan sekarang. Nomor 1. Menyadari bahwa musuh terbesar sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita menerima kritik, dihina, atau dikhianati, sangat mudah untuk berpikir bahwa penyebab rasa sakit kita adalah orang lain. Mereka yang menuduh, yang meremehkan, atau yang berusaha menjatuhkan kita. Kita terbiasa melihat musuh sebagai sosok di luar diri. Namun, jika hari ini kamu sungguh ingin melangkah menuju kebebasan batin, kamu perlu menyadari satu hal penting. Musuh yang paling berbahaya bukanlah orang-orang itu. Musuh yang sesungguhnya berada di dalam dirimu. Bukan kata-kata kasar orang lain yang paling menyakitkan, tetapi suara batin yang sudah terlalu lama menerima kebohongan bahwa kamu tidak cukup baik. Padahal itu tidak benar. Suara ini biasanya tumbuh dari masa lalu. Mungkin saat kecil kamu banyak menerima kritik daripada dukungan, atau kamu merasa harus selalu sempurna agar diterima, tidak boleh gagal, dan tidak boleh mengecewakan siapapun. Suara itu ikut tumbuh bersamamu. Ia menjadi begitu biasa sehingga ketika orang lain menyinggung kelemahanmu, kamu langsung menerimanya tanpa perlawanan. Kamu mengizinkan kritik itu menegaskan keraguan yang sudah ada di dalam dirimu. Kamu terus mengulang kata-kata itu dalam pikiranmu, mempercayainya, lalu menjadikannya kenyataan. Psikologi modern pun membuktikan hal ini. Penelitian tentang keterikatan dan penerimaan diri menunjukkan bahwa orang yang sejak kecil terbiasa menerima penolakan atau kritik keras lebih rentan merasakan sakit emosional di masa dewasa. Maka ketika seseorang memberi komentar negatif, sebenarnya bukan kata-katanya yang berbahaya. Yang berbahaya adalah luka lama di dalam dirimu yang masih terbuka, membuat kata apapun terasa seperti serangan. Luka internal inilah yang sering memicu kecemasan berlebih, depresi, perasaan tidak berharga, bahkan pikiran merusak diri. Jadi sekali lagi, musuh yang sesungguhnya bukanlah mereka yang menyerangmu, tetapi bagian dalam dirimu yang belum sembuh. Kebijaksanaan Stoik menjelaskan hal ini dengan jelas. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa bukan peristiwa luar yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkan peristiwa tersebut. Epictetus mengatakan dengan sangat sederhana, yang memengaruhi kita bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memandang apa yang terjadi. Jika setelah menerima kritik kamu menjadi sosok yang paling keras menghakimi dirimu sendiri, maka bukan kritik itu yang menghancurkanmu. Kamulah yang tanpa sadar memberi makan musuh internal tersebut. Bagaimana memutus siklus ini? Mulailah dari sesuatu yang terlihat kecil namun sangat kuat. Perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Saat seseorang mengkritik atau menolakmu, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah kata-kata itu benar-benar menggambarkan dirimu?
Atau hanya memicu kembali cerita lama yang sebenarnya sudah waktunya kamu tinggalkan? Sadari suara batin yang menjatuhkanmu, dan pelajari untuk tidak lagi mempercayainya. Dari sini semuanya mulai berubah. Mulai hari ini, setiap kali pikiranmu menyerang harga dirimu sendiri, jawab dengan tegas. Ingatkan dirimu, aku bukan suara itu. Tantang pikiran otomatis yang selalu menurunkan nilaimu. Kamu tidak wajib percaya pada setiap pikiran yang muncul, terutama yang berasal dari luka masa lalu. Cobalah bersikap lembut pada dirimu sendiri, seperti ketika kamu menenangkan seseorang yang kamu cintai yang sedang terluka. Penuh kasih, penuh pengertian, dan penuh kesabaran. Proses penyembuhan ini tidak cepat dan tidak selalu mulus. Terkadang kamu merasa maju, lalu mundur lagi. Namun setiap kali kamu menolak memperkuat kritik diri, setiap kali kamu memilih berbicara pada diri sendiri dengan hormat, kamu sedang meruntuhkan musuh internal itu sedikit demi sedikit. Kamu mulai membangun ketahanan batin yang tidak runtuh hanya karena pendapat orang lain. Hasilnya adalah ketenangan emosional yang lebih dalam, keyakinan diri yang tidak tergantung validasi siapapun, dan pikiran yang tidak lagi harus melindungi diri dari setiap serangan kecil. Karena ia sudah memahami bahwa nilai dirinya tidak dapat diganggu, tidak bisa ditawar, dan tidak ditentukan oleh siapapun. Kebebasan sejati muncul ketika kamu berhasil melepaskan diri dari musuh terburuk, yaitu bagian dalam dirimu yang tidak pernah merasa cukup. Jadi, ketika kamu merasa tersakiti oleh kritik, ingatlah bahwa rasa sakit itu bukan datang dari dunia luar. Pertarunganmu bukan melawan orang lain, tetapi terhadap dunia dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah pertarungan yang bisa kamu menangkan jika kamu mau melihat ke dalam dengan keberanian, kerendahan hati, dan kasih sayang. Karena kedamaian yang kamu cari tidak berada di luar dirimu. Ia tumbuh pelan-pelan di ruang batinmu yang paling sunyi, dan hanya kamu yang bisa menaklukkannya. Nomor 2. Mengapa begitu sulit untuk fokus pada diri sendiri? Seringkali kamu bertanya-tanya, kenapa menjaga fokus pada diri sendiri terasa sangat berat? Padahal kamu tahu kamu harus merawat dirimu, menjaga kesehatan, mengerjakan proyek-proyek penting, dan memperkuat pikiranmu. Namun tetap saja, kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam gangguan, alasan, dan kelelahan yang kamu biarkan berulang. Jawabannya sesungguhnya sederhana, meski terdengar keras. Kamu belum cukup kuat. Bukan berarti kamu orang yang lemah, tetapi kamu belum memberikan usaha yang benar-benar berarti. Mungkin tindakanmu belum terhubung dengan alasan yang membuatmu benar-benar hidup dan bersemangat. Ketika kamu memaksa dirimu melakukan sesuatu, misalnya mulai berolahraga, makan lebih sehat, atau menulis jurnal setiap pagi, jika semua itu hanya terasa seperti kewajiban kosong tanpa makna, otakmu akan mencari jalan mudah untuk menundanya. Kamu akan berhenti begitu saja ketika muncul sesuatu yang terlihat lebih menyenangkan, sambil meyakinkan dirimu bahwa semua itu tidak begitu penting. Itu terjadi karena manusia memang tidak dirancang untuk mempertahankan usaha panjang dalam hal-hal yang tidak terasa penting atau relevan untuk hidupnya. Tanpa tujuan yang kuat, semua kerja keras terasa sia-sia. Itulah sebabnya kamu membutuhkan gairah, arah yang jelas, dan tujuan yang begitu kuat hingga kamu tidak punya alasan lagi untuk menyerah. Ini bukan tentang motivasi sesaat atau dorongan singkat setelah menonton video inspiratif. Yang dibutuhkan adalah kejujuran mendalam dengan diri sendiri. Kamu perlu duduk diam dan bertanya, mengapa aku ingin melakukan ini? Apa yang berubah jika aku berhasil? Apa yang akan hilang dari hidupku kalau aku tidak berubah? Apa yang akan kubangun jika aku bertransformasi? Jika kebiasaanmu tidak terhubung dengan tujuan yang lebih dalam, semua usahamu akan terasa seperti berjalan dalam badai tanpa kompas. Bayangkan contoh sederhana. Kamu ingin membangun bisnis sendiri. Untuk itu, kamu membutuhkan energi, kejernihan pikiran, daya tahan, dan kemampuan membuat keputusan sulit. Disinilah pentingnya merawat dirimu. Tubuhmu bukan lagi sekadar tubuh. Ia menjadi alat utama untuk menopang visi hidupmu. Ketika kamu berolahraga, itu bukan lagi hanya aktivitas fisik. Kamu sedang melatih pikiranmu agar tahan terhadap rasa tidak nyaman, agar kuat menghadapi tekanan, dan agar tetap fokus meski dunia terasa berat.
Latihan itu menjadi bagian dari proyek besar yang ingin kamu bangun. Perlahan kamu sadar, kamu tidak bisa begitu saja melewatkannya, karena yang sedang kamu bentuk bukan hanya otot, tetapi karakter yang mampu menahan badai hidup. Dari sudut Stoik, prinsip ini semakin jelas. Para Stoik mengajarkan bahwa manusia harus bertindak sesuai tujuan batin dan akal sehatnya, bukan sekadar mengikuti dorongan atau keinginan sesaat. Hidup tidak boleh digerakkan oleh impuls, tetapi oleh arah yang jelas. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika sesuatu mungkin dilakukan manusia, maka kamu juga mampu melakukannya, selama kamu tahu kemana kamu menuju. Jika kamu ingin menerapkan prinsip ini mulai hari ini, jangan hanya mencatat daftar tujuan. Jangan tenggelam dalam tekanan untuk turun berat badan, memperbaiki produktivitas, atau menjadi lebih disiplin. Sebaliknya, tanyakan, untuk apa semua ini? Hidup seperti apa yang ingin kubangun? Apa harga yang harus kubayar? Apakah aku bersedia membayarnya? Selama kamu belum punya jawaban yang jujur dan terasa hingga ke dalam dada, kamu akan terus berhenti setiap kali ada rintangan kecil yang muncul. Dan ada satu hal penting lagi. Berhentilah hidup hanya untuk hasil akhir. Belajarlah mencintai prosesnya. Nikmati setiap langkah kecil, setiap rutinitas yang berhasil kamu selesaikan, setiap godaan yang berhasil kamu tolak, sebagai bentuk cinta dan penghargaan terhadap dirimu sendiri. Setiap langkah adalah bukti bahwa kamu memilih hidup dengan niat dan kesadaran. Ketika kamu memahami alasanmu, ketika tujuanmu menjadi api yang terus menyala, disiplin tidak lagi terasa sebagai beban. Ia justru menjadi cerminan dari siapa kamu sebenarnya, dan siapa kamu sedang bertumbuh menjadi. Aku tidak akan mengatakan bahwa ini akan mudah. Dan aku tidak berjanji setiap hari kamu akan penuh semangat. Tetapi aku bisa memastikan satu hal. Setiap langkah yang kamu ambil dengan tujuan yang jelas akan menguatkanmu jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Sebab fokus sejati tidak lahir dari paksaan, tetapi dari dalam diri, dirawat, dipelihara, dan dihidupkan oleh alasan yang memberikan makna pada setiap tindakanmu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menjadi seseorang yang tidak mudah dihentikan. Nomor 3, jangan hanya menceritakan mimpimu, jalankan. Berapa kali kamu berhenti hanya untuk menjelaskan mimpimu pada orang lain? Berapa sering kamu berharap mereka mengerti, mendukung, atau memberikan persetujuan? Dan berapa kali kamu merasa perlu membenarkan tujuan dan rencanamu seolah-olah kamu membutuhkan izin untuk bermimpi? Ada satu kenyataan yang mungkin terdengar tajam, tetapi sebenarnya dapat membebaskanmu. Setiap waktu yang kamu habiskan untuk menjelaskan impianmu adalah waktu yang kamu ambil dari tindakan nyata. Tidak ada seorang pun yang wajib memahami atau merayakan mimpimu. Pada akhirnya, hasil yang kamu capai akan selalu berbicara lebih keras dari penjelasan panjang apapun. Ada kelelahan tersendiri yang muncul ketika kamu terus berusaha meyakinkan orang lain bahwa impianmu layak dijalani. Setiap kali kamu mencoba menjelaskan visimu kepada orang yang tidak satu frekuensi, kamu sebenarnya sedang membuang energi berharga yang seharusnya kamu arahkan untuk membangun hidupmu sendiri. Itu sama seperti menabur benih di tanah yang tidak subur sementara ladang di dalam dirimu sendiri kering karena tidak pernah ditanami. Mimpimu tidak ditempatkan di hati orang lain, itu diletakkan di hatimu. Karena itu, jangan menghabiskan waktu berharga untuk meminta izin mengejar sesuatu yang sudah menjadi milikmu sejak awal. Ketika kamu berhenti menjelaskan dan mulai bertindak, perubahan besar terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain, karena sedikit demi sedikit kamu mulai mempercayai dirimu sendiri. Dan ketika kepercayaan pada diri muncul dari dalam, itu jauh lebih kuat daripada dukungan siapapun di luar. Setiap langkah yang kamu ambil menjadi sebuah pernyataan tegas. Saya setia pada visi saya bergerak, apakah kamu mendukung atau tidak? Dengan setiap aksi, mimpi yang dulu hanya berupa ide berubah menjadi kenyataan yang akhirnya akan terlihat oleh siapapun. Hal-hal besar tidak lahir dari banyak bicara, tetapi dari usaha yang dilakukan dalam keheningan. Saat orang lain sibuk berdebat, memberi pendapat, atau menunggu waktu yang sempurna, kamu bisa saja sedang membangun pondasimu. Saat orang lain hanya ingin meyakinkan dunia,
kamu dapat membentuk duniamu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kamu tak perlu menjelaskan apapun. Hidupmu sendirilah yang akan menjadi bukti. Hasilmu akan berbicara. Pertumbuhanmu adalah presentasi terkuat yang bisa kamu tunjukkan. Stoicisme mengajarkan hal yang sama. Kekuatan sejati tidak ada pada kata-kata, tetapi pada tindakan. Para Stoik percaya bahwa kualitas manusia ditunjukkan lewat apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia ucapkan. Tidak peduli seberapa sering kamu bicara soal disiplin, kalau harimu habis tanpa ada satu langkah pun, itu hanyalah penundaan. Tidak peduli seberapa besar impianmu menjadi kuat, kalau kamu mundur setiap kali ada rintangan, berarti tindakanmu, bukan ceritamu, yang menentukan siapa kamu sebenarnya. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Caranya sederhana, meski tidak mudah. Setiap kali kamu merasa ingin menjelaskan rencanamu pada orang lain, berhentilah sejenak. Tarik napas. Alihkan kebutuhan menjelaskan itu menjadi aksi kecil. Gunakan energi itu untuk bergerak. Kirim pesan penting, tulis satu halaman, belajar sesuatu yang baru, berlatih sedikit lebih lama, atau selesaikan tugas yang tertunda. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan akan bertambah menjadi kekuatan besar. Setiap langkah akan menguatkan jalan yang sedang kamu bangun secara diam-diam. Dan ketika fokusmu bergeser dari bicara ke bertindak, kamu akan melihat perubahan yang luar biasa. Kamu bergerak lebih cepat karena kamu sudah berhenti memikirkan pendapat orang lain. Kamu tidak lagi menunggu pengertian atau dukungan. Setiap menit berubah menjadi kesempatan untuk menciptakan, bukan menjelaskan. Dan yang lebih indah lagi, kamu mulai mendapatkan penghargaan yang tulus dari orang-orang. Bukan penghargaan yang kamu minta, tetapi yang kamu hasilkan. Karena dunia selalu lebih menghormati orang yang bertindak daripada orang yang hanya berbicara. Jadi hari ini, buatlah janji dengan dirimu. Berhenti menjelaskan mimpimu. Berhenti membuang energi untuk dimengerti. Biarkan hidupmu sendiri menjadi suara terkuat. Biarkan tindakanmu berbicara. Biarkan perubahanmu menjadi bukti. Karena kesuksesan sejati tidak pernah diumumkan. Itu terlihat melalui hasil. Dan kamu sudah memiliki semua potensi di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mulai membuktikannya. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari luar dan mulai membangun dari dalam, mimpi tidak lagi menjadi kata-kata. Mimpi menjadi nyata. Karena kamu menaklukkannya dengan tindakan. Nomor 4. Berbicaralah pada dirimu sendiri seperti kamu berbicara pada sahabatmu. Coba pikirkan, berapa banyak kata-kata kasar yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri? Kata-kata yang tidak akan pernah kamu lontarkan kepada seseorang yang sangat kamu sayangi? Berapa kali kamu memarahi diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, atau menuntut dirimu dengan cara yang tidak manusiawi? Sementara kepada orang lain kamu selalu punya kata-kata penghiburan, dukungan, dan empati. Aneh, bukan? Bagaimana kita bisa menjadi musuh paling kejam bagi diri sendiri? Pikiran kita bisa berubah menjadi pengkritik yang tidak pernah berhenti, keras, bahkan menyakitkan, padahal kepada orang lain kita justru mampu memberikan pemahaman dan kelembutan. Bayangkan jika mulai hari ini kamu memutuskan untuk mengubah cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Bayangkan jika kamu memberi dirimu perlakuan yang sama seperti yang akan kamu berikan pada sahabat terdekatmu. Ketika seseorang yang kamu sayangi gagal atau melakukan kesalahan, apa yang kamu katakan kepadanya? Kamu mungkin akan berkata bahwa tidak apa-apa, bahwa setiap manusia bisa salah, bahwa kegagalan tidak menentukan nilai dirinya, bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Kamu akan menenangkannya, mengingatkannya pada kualitas dirinya, dan membuatnya merasa tidak sendirian. Lalu, mengapa kamu tidak melakukan hal itu untuk dirimu sendiri? Mengapa justru dirimu yang kamu perlakukan paling keras? Apa yang membuatmu mengira bahwa kamu tidak layak menerima kebaikan dan pengertian yang sama? Sejak kecil, banyak dari kita diajari bahwa bersikap keras pada diri sendiri adalah cara untuk memaksa diri menjadi lebih baik. Kita percaya bahwa jika tidak menekan diri, kita akan berubah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Namun, penelitian modern membuktikan bahwa itu salah. Psikolog seperti Kristin Neff
melalui studi tentang self-compassion, menunjukkan bahwa memperlakukan diri dengan kebaikan bukanlah tanda kelemahan. Justru hal itu membuat kita lebih kuat, lebih stabil, dan lebih mampu menghadapi tekanan. Orang yang menerapkan kasih sayang pada diri sendiri memiliki harga diri yang lebih sehat, bangkit lebih cepat dari kegagalan, dan bisa menghadapi kesulitan dengan ketahanan yang lebih besar. Kekuatan ini sudah ada di dalam dirimu. Tinggal bagaimana kamu mengaktifkannya melalui cara kamu berbicara pada diri sendiri. Dalam stoikisme pun, ide ini punya akar yang dalam. Meski para stoik tidak menggunakan istilah self-compassion, mereka mengajarkan bahwa seseorang harus menjadi sahabat bagi jiwanya sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, setiap individu bertanggung jawab atas kondisi batinnya, dan tugas kita adalah membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Bukan dengan menghakimi secara destruktif, melainkan melalui akal, pemahaman, dan kebaikan yang tulus dari dalam. Lalu bagaimana cara mempraktikannya? Saat kamu melakukan kesalahan atau mengalami kekecewaan, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Sebelum pikiranmu menyalakan kritik-kritik lama yang menyakitkan, tanyakan pada dirimu, jika sahabat baikku berada dalam posisi ini, apa yang akan aku katakan kepadanya? Jika perlu, tuliskan jawabannya. Dengarkan kata-kata yang muncul dari dirimu, kata-kata yang penuh empati, lalu arahkan kata-kata yang sama kepada dirimu sendiri. Pada awalnya, rasanya mungkin aneh, tidak natural, atau seperti berpura-pura. Suara lama dalam dirimu mungkin akan berusaha kembali mengambil alih. Namun jika kamu terus melakukannya, jika kamu tetap memilih kebaikan daripada hukuman emosional, perlahan-lahan sesuatu dalam dirimu akan mulai sembuh. Sedikit demi sedikit, kamu akan membangun harga diri baru. Bukan berdasarkan tekanan atau rasa takut gagal, tetapi berdasarkan rasa hormat dan cinta pada diri sendiri. Dan yang lebih indah, kamu akan mulai merasakan betapa lebih kuatnya dirimu menghadapi hidup. Bukan karena kamu menjadi manja atau santai, tetapi karena kamu tidak lagi harus melawan dirimu sendiri setiap kali dunia menguji. Energi yang dulu habis untuk mengkritik diri akan berubah menjadi energi untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan melangkah lebih jauh. Mengapa harus terus keras pada dirimu? Itu tidak membuatmu tangguh. Yang kamu butuhkan adalah menjadi tempat pulang bagi dirimu sendiri, tempat aman saat badai datang. Kamu perlu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan meninggalkan dirimu sendiri. Bahwa kamu tetap percaya pada kemampuanmu bahkan ketika kamu jatuh. Jadi, lain kali kamu gagal atau membuat kesalahan, berbicaralah pada dirimu seperti kamu berbicara kepada teman terdekatmu. Dengan kelembutan, kekuatan, dan cinta. Karena kamu layak menerimanya. Kamu layak diperlakukan dengan hormat, dengan kesabaran, dan dengan keyakinan. Dan ketika kamu akhirnya menjadi sahabat terbaik untuk dirimu sendiri, sekutu terkuatmu, tidak ada badai apapun di dunia ini yang akan sanggup menjatuhkanmu. Nomor 5. Bekerjalah dalam diam dan biarkan hasilmu yang berbicara. Di luar sana banyak orang yang menghabiskan energinya hanya untuk terlihat, untuk dipuji, atau agar diakui. Namun kamu tidak perlu mengikuti jalan itu. Kesuksesan yang sejati tidak tercipta ketika semua orang sedang memperhatikan. Kesuksesan tumbuh dalam saat-saat tenang, di waktu-waktu ketika kamu bisa saja beristirahat, tergoda untuk berhenti, atau teralihkan oleh hal lain, tetapi kamu memilih untuk melangkah maju tanpa suara, tanpa penonton, tanpa butuh pujian dari siapapun. Di tempat yang tidak terlihat itulah, hal-hal paling berharga dalam hidup sebenarnya dibangun. Setiap kali kamu bekerja tanpa ada yang tahu, setiap kali kamu memberikan usaha lebih tanpa ada yang memujimu, kamu sedang menciptakan sesuatu yang lebih penting daripada hasilnya sendiri. Kamu sedang membentuk karaktermu. Kamu sedang menanam fondasi kesuksesan yang tidak bergantung pada tren yang cepat berubah atau pengakuan yang mudah menghilang. Dengan bekerja dalam diam, kamu menumbuhkan akar yang dalam. Akar yang akan membuatmu tetap kokoh meski menghadapi badai sesulit apapun. Apa yang kamu bangun saat tidak ada yang melihat, pada akhirnya akan terdengar oleh dunia tanpa perlu kamu mengumumkannya. Kita hidup di masa ketika semua hal seolah harus dipamerkan. Setiap kemajuan, setiap pencapaian,
bahkan setiap proses kecil. Namun, jika kamu ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar kuat dan bertahan lama, kamu harus berani bekerja dalam bayangan terlebih dahulu. Biarkan keberhasilanmu muncul nanti sebagai akibat alami dari kualitas kerja yang kamu tanamkan secara konsisten. Kamu tidak perlu memposting setiap pencapaian kecil agar itu dianggap berarti. Kamu tidak butuh like, komentar, atau tepuk tangan untuk membuktikan bahwa kamu bergerak ke arah yang tepat. Sebaliknya, justru ketika kamu terus bekerja tanpa menuntut perhatian, disitulah nilai sebenarnya muncul. Kamu memilih disiplin daripada pencitraan, komitmen daripada kebutuhan validasi. Di sanalah kekuatan sejati tumbuh. Kekuatan yang membedakan seseorang yang hanya ingin terlihat hebat dengan seseorang yang benar-benar ingin mengubah hidupnya. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Stoikisme. Para Stoik mengingatkan bahwa nilai diri tidak berasal dari pengakuan orang lain, tetapi dari kualitas batin itu sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis Meditations bukan untuk ketenaran, melainkan sebagai catatan pribadi untuk menjaga pikirannya tetap jernih di tengah tekanan dan godaan kekuasaan. Tujuannya bukan untuk dikagumi, tetapi untuk menjadi manusia yang bermartabat. Karena itulah tulisannya tetap relevan hingga berabad-abad kemudian. Ia lahir dari ketulusan, bukan dari keinginan untuk terlihat baik. Kamu bisa menerapkan prinsip ini dalam hidupmu dengan langkah yang sederhana, namun membutuhkan keberanian. Buatlah ritual harian seperti menulis jurnal, bukan untuk dipublikasikan, tetapi untuk mengenali dirimu sendiri. Sediakan waktu 1 jam setiap hari untuk belajar, menciptakan, membangun sesuatu, atau menguatkan tubuh dan pikiranmu, meskipun tidak ada yang meminta atau menontonmu melakukannya. Lakukan karena kamu punya visi yang kamu hormati, tujuan yang tidak membutuhkan saksi untuk menjadi sah. Dan inilah bagian yang paling kuat. Ketika kamu bekerja dengan cara ini, hasil akan muncul dengan sendirinya. Orang-orang akan mulai melihat perubahan dalam dirimu, bukan karena kamu mengumumkannya, tetapi karena transformasimu akan terlihat jelas. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu atau menunjukkan bahwa kamu berkembang. Hasilmu akan melakukan itu tanpa kamu ucapkan apapun. Dan ketika itu terjadi, kamu akan merasakan ketenangan dalam dirimu. Kamu tidak membutuhkan dunia untuk meyakinkanmu bahwa kamu cukup baik. Kamu sudah tahu itu dari kerja keras yang kamu lakukan diam-diam setiap hari. Yang paling penting bukanlah apa yang dilihat orang lain, tetapi apa yang kamu rasakan setelah memenuhi komitmenmu sendiri. Setiap kali kamu menyelesaikan tugasmu, kamu memperkuat rasa percaya dirimu. Kamu membangun kekokohan batin yang tidak tergantung pada pendapat siapapun. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Jadi ingatlah, bekerjalah dalam diam. Biarkan hidupmu yang berbicara. Biarkan hasilmu menjadi suara dari semua usaha yang tidak pernah terlihat orang lain, tetapi sangat kamu sadari. Di dunia yang lebih mementingkan penampilan daripada kedalaman, bekerja dari akar diri sendiri adalah tindakan besar. Dan kamu bisa menjadi orang itu. Kamu hanya perlu mulai hari ini tanpa butuh saksi, tetapi dengan keyakinan penuh pada dirimu sendiri. Nomor 6. Bangun pola pikir yang benar untuk benar-benar bisa memprioritaskan dirimu sendiri. Ada masa ketika kamu harus berhenti hanya berkata bahwa kamu ingin memprioritaskan diri, dan mulai membentuk cara berpikir yang membuatmu mampu melakukannya secara alami, tanpa rasa bersalah, tanpa ragu, dan tanpa terus kembali pada kebiasaan lama. Tidak peduli berapa banyak tujuan yang kamu tulis atau seberapa bagus rencanamu, jika pola pikirmu tetap membuatmu menempatkan diri sendiri di urutan paling akhir, suatu saat kamu pasti akan kembali mengorbankan dirimu. Perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Dan jika kamu ingin perubahan itu bertahan lama, kamu harus mendidik ulang cara kamu melihat dirimu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan keliru tentang makna memprioritaskan diri. Kita diajari secara halus bahwa merawat diri itu egois, bahwa menjaga kebutuhan kita sendiri berarti mengabaikan orang lain. Meskipun tidak selalu diucapkan secara langsung, pola pikir itu tertanam dalam diri kita sejak kecil. Itulah sebabnya sekarang,
Saat kita mencoba membuat batasan atau berkata tidak, muncul rasa bersalah. Kita merasa seperti sedang melakukan hal yang salah, padahal sebenarnya kita hanya sedang memilih diri sendiri. Hari ini aku ingin kamu memahami sesuatu yang sangat penting. Kamu tidak akan mampu membangun hidup yang kuat, bahagia, dan penuh makna jika kamu tidak menempatkan dirimu sebagai prioritas. Ini bukan tentang menjadi cuek atau tidak peduli pada orang lain. Ini tentang sadar bahwa kesehatan mental, emosional, dan fisikmu adalah fondasi bagi segala hal yang kamu berikan kepada dunia. Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan. Pola pikir yang baru dimulai dari keberanian untuk mempertanyakan cerita-cerita lama yang tertanam dalam kepalamu. Setiap kali rasa bersalah muncul, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, dari mana rasa ini berasal? Apa aku benar-benar menyakiti seseorang hanya karena menjaga diriku sendiri? Atau aku hanya sedang menantang pola usang yang tidak lagi cocok dengan siapa diriku sekarang? Setelah itu, gantilah rasa bersalah dengan kalimat-kalimat yang memperkuat dirimu. Memprioritaskan diri sendiri adalah bentuk cinta. Menjaga kesehatanku berarti aku bisa memberi yang terbaik untuk orang lain. Kebutuhanku penting dan layak dipenuhi. Awalnya mungkin terasa aneh, terasa tidak natural. Tetapi perlahan, keyakinan baru itu akan mulai tumbuh di dalam dirimu. Ingat bahwa keinginan saja tidak cukup. Pikiran perlu pengulangan untuk membentuk kebiasaan baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat pola pikirmu. Setiap kali kamu memilih istirahat daripada memaksakan diri, setiap kali kamu menolak sesuatu yang menguras energimu, setiap kali kamu memungkinkan dirimu melakukan hal yang menyehatkan jiwamu, kamu sedang memberi sinyal kuat pada pikiranmu bahwa kamu layak menjadi prioritas. Secara perlahan, otakmu akan membangun jalur-jalur baru yang membuat memprioritaskan diri terasa lebih mudah dan lebih alami. Stoicisme, yang sering dianggap keras, sebenarnya mengajarkan hal serupa. Para stoik menekankan perlunya menjaga pikiran dan jiwa seperti seorang tukang kebun merawat tanamannya. Mereka tidak mengajak kita untuk mengorbankan diri demi orang lain, tetapi untuk memperkuat batin agar kita bisa hadir dengan kualitas terbaik. Jadi jika kamu benar-benar ingin memprioritaskan dirimu, mulailah dari akar. Jangan hanya mengubah perilaku di luar. Ubah cerita yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Setiap keputusan kecil yang kamu buat adalah batu bata untuk membangun identitas baru, di mana kamu tidak lagi menempatkan dirimu sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai dasar dari semua pilihan lain yang kamu buat. Seiring waktu, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Keputusan yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan. Mengatakan tidak lagi membuatmu gelisah. Membuat batasan tidak lagi terasa kasar. Memilih kesehatanmu sendiri tidak lagi menjadi pengecualian, melainkan gaya hidupmu. Dan kejernihan batin itu akan terlihat dalam semua aspek hidupmu. Hubunganmu, pekerjaanmu, pertumbuhan pribadimu, kedamaianmu. Karena ketika kamu mengubah pola pikir, kamu mengubah seluruh realitasmu. Ketika kamu menempatkan dirimu sebagai prioritas, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, tetapi juga menjadi pribadi yang hadir dengan lebih penuh dan lebih sehat untuk orang-orang yang kamu cintai. Jadi buatlah komitmen hari ini, bukan hanya berkata bahwa kamu akan memprioritaskan dirimu, tetapi benar-benar membangun pola pikir yang membuat tindakan itu menjadi bagian alami dari siapa dirimu. Nomor 7. Pikiran adalah segalanya. Apapun yang ingin kamu capai dalam hidup dimulai dari pikiranmu. Semua impian, perubahan, dan tujuan yang kamu kejar tidak akan terwujud kalau kamu belum menaklukkannya di dalam dirimu sendiri. Pikiran adalah tempat awal kemenanganmu, sekaligus tempat kekalahanmu lahir. Di sanalah ditentukan apakah kamu bergerak maju atau tetap diam di tempat. Kamu tidak mungkin bisa mengendalikan hidupmu jika kamu tidak mengarahkan pikiran dan emosimu dengan sadar. Hidup selalu menjadi cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri. Kalau batinmu kacau, hasilnya juga akan kacau. Coba pikirkan, tidak ada orang besar yang berhasil hanya karena bakat atau keberuntungan.
Semua orang yang mencapai hal luar biasa selalu memenangkan pertempuran dalam diri terlebih dahulu. Mereka belajar untuk berpikir berbeda. Mereka berani percaya pada kemungkinan bahkan ketika keadaan terlihat buruk. Mereka mampu menghadapi keraguan, ketakutan, dan rasa putus asa. Kekuatan yang kamu lihat pada diri seseorang yang sukses tidak muncul dari luar. Kekuatan itu ditempa dalam keheningan pikirannya, melalui dialog batin yang kuat dan terarah. Dunia luar hanyalah pantulan dari dunia batin seseorang. Jika kamu ingin menguasai hidupmu sendiri, semuanya dimulai di dalam pikiranmu. Berhentilah merasa seperti korban keadaan atau emosi. Kamu bukan korban apapun. Kamu memegang alat paling kuat yang pernah ada. Pikiran itu sendiri. Tapi seperti alat apapun, pikiran membutuhkan latihan, ketekunan, dan disiplin. Ini bukan pekerjaan satu kali, tetapi komitmen harian terhadap diri sendiri. Melatih pikiran bukan hal yang rumit, tapi memang butuh niat kuat. Mulailah dengan hal sederhana. Duduk tenang beberapa menit setiap hari. Perhatikan pikiranmu tanpa harus mengikuti alurnya. Biarkan pikiran datang, amati. Lalu pilih mana yang ingin kamu pertahankan dan mana yang harus kamu lepaskan. Setiap pikiran yang kamu terima sebagai kebenaran akan menjadi benih yang pada waktunya tumbuh menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tambahkan juga afirmasi harian. Bukan sekadar kalimat yang kamu ulangi tanpa kesadaran, tetapi pernyataan yang membangun identitas yang ingin kamu ciptakan. Bicaralah pada diri sendiri seperti seorang pemimpin yang tegas namun penuh welas asih. Katakan pada pikiranmu, aku mampu. Pikiranku bekerja untukku. Aku memilih arah pikiranku. Setiap kalimat seperti pukulan palu yang membentuk ketangguhan pikiranmu. Dan jangan lupakan kekuatan visualisasi. Tutup mata dan bayangkan masa depan yang ingin kamu ciptakan dengan jelas. Rasakan seolah hal itu sudah terjadi. Biarkan pikiranmu terbiasa dengan citra kesuksesan, bukan ketakutan. Ketika pikiran sudah terbiasa dengan gambaran tertentu, ia akan mencari cara untuk mewujudkannya di dunia nyata, hampir seperti proses otomatis. Dalam Stoikisme, inti ajarannya sejalan dengan ini. Para filsuf Stoa menekankan bahwa kendali diri, terutama kendali pikiran, adalah bentuk kebajikan tertinggi. Seperti kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandang peristiwa itu. Kita tidak menguasai dunia, tetapi kita menguasai interpretasi kita terhadapnya. Dan interpretasi itulah sumber kekuatan sejati. Jadi mulai sekarang, jadikan pikiranmu prioritas. Jangan biarkan ia berjalan tanpa arah. Jangan biarkan pikiran negatif atau tidak berguna tinggal di dalam diri tanpa izinmu. Anggaplah pikiranmu seperti sebuah taman yang harus kamu rawat. Setiap hari, pilih pikiran yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Setiap kali kamu memilih fokus pada hal yang ingin kamu ciptakan, kamu sedang memperkuat dirimu. Kamu membangun kekuatan batin yang tidak mudah goyah. Dan ingat satu hal, ketika kamu mampu menguasai pikiranmu, tidak ada tujuan yang terlalu jauh untuk kamu capai. Tidak ada tantangan yang bisa menghancurkanmu. Kamu sedang memahami rahasia besar yang hanya sedikit orang temukan. Bahwa kesuksesan sejati bukan soal mengendalikan dunia luar, melainkan menguasai diri sendiri. Jadilah pemimpin bagi pikiranmu. Latih ia setiap hari, karena ia adalah aset terpenting yang kamu miliki. Pikiranmu bisa menjadi musuh terbesar atau sahabat terbaikmu. Pilihannya ada pada dirimu. Perubahan itu dimulai sekarang, dan semuanya dimulai dari dalam dirimu sendiri. Nomor 8. Tetapkan standar yang mendorong Anda maju. Apa yang kamu tetapkan sebagai standar dalam hidupmu akan menentukan seperti apa hidupmu terbentuk. Standar bukan hanya tulisan di buku catatan atau keinginan yang kamu ucapkan sambil lalu. Standar adalah janji diam-diam yang kamu buat kepada dirimu sendiri. Standar adalah dasar yang membentuk karaktermu dari hari ke hari. Jika kamu menetapkan standar rendah, kamu hampir pasti hidup dalam pola serba biasa. Namun ketika kamu menuntut lebih dari diri sendiri,
ketika kamu menolak hidup dengan kualitas yang minim, hidupmu akan terangkat. Kamu akan menjadi seseorang yang layak dihargai. Pertama oleh dirimu sendiri, lalu oleh dunia. Jangan salah paham, standar tinggi bukan berarti perfeksionisme. Ini bukan tuntutan untuk selalu benar atau selalu sempurna. Standar tinggi adalah kejelasan tentang siapa kamu ingin menjadi dan keberanian untuk tidak menerima versi dirimu yang lebih rendah dari itu. Ini adalah wujud penghargaan terhadap diri sendiri. Berdirilah di depan cermin dan katakan, "Aku pantas menuntut lebih dari diriku." Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi karena kamu tahu bahwa kemampuanmu jauh lebih besar dari yang kamu tampilkan sekarang. Dalam hidup, setiap area membutuhkan standar. Bagaimana kamu ingin bertindak dalam pekerjaanmu? Hubungan seperti apa yang ingin kamu izinkan masuk dalam hidupmu? Kualitas kesehatan, energi, dan pertumbuhan seperti apa yang ingin kamu capai? Jangan biarkan semua ini mengalir tanpa arah. Tetapkan, tuliskan, dan masukkan ke dalam pikiranmu. Standar yang tidak tertulis mudah sekali diabaikan. Tapi satu hal harus kamu ingat. Akan ada masa-masa di mana hidup seakan memintamu menurunkan standar. Saat kamu lelah, ketika situasi terasa berat, ketika muncul alasan-alasan yang terdengar masuk akal, kamu akan tergoda untuk mengendur. Kamu mungkin berpikir, tidak apa-apa sedikit saja menurun. Padahal kamu tahu itu bukan kapasitas terbaikmu. Di titik inilah ujian sebenarnya muncul. Siapapun bisa memiliki standar tinggi ketika semuanya berjalan lancar. Tetapi hanya mereka yang sungguh-sungguh berkomitmen yang tetap berdiri ketika lebih mudah untuk menyerah dan menerima yang sedikit. Dalam ajaran Stoa, hal ini merupakan prinsip mendalam. Para filsuf Stoa mengajarkan bahwa orang bijak tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada nilai dan prinsip internalnya. Epictetus mengingatkan bahwa standar moral dan karakter tidak boleh menurun hanya karena situasi atau pendapat orang lain. Tetaplah setia pada nilai yang kamu yakini benar. Menetapkan standar tinggi adalah tindakan kebajikan, pengendalian diri, dan wujud cinta terhadap diri sendiri. Bagaimana cara menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Mulailah dengan menentukan standar yang jelas pada 4 area penting: kesehatan, pekerjaan, hubungan, dan pertumbuhan diri. Jangan membuatnya samar. Jangan hanya berkata, "Saya ingin sehat." Ubah menjadi, "Saya berkomitmen olahraga 4 kali seminggu dan menghormati tubuhku dengan makanan yang baik." Jangan berkata, "Saya ingin sukses." Nyatakan, "Saya berkomitmen untuk bekerja 3 jam setiap hari tanpa alasan." Standar yang kabur menghasilkan hasil yang kabur. Standar yang jelas menghasilkan perubahan yang jelas. Setelah itu, lindungi standar tersebut. Jangan menurunkannya demi kenyamanan sementara atau tekanan sosial. Perlakukan standar itu seperti janji suci yang tidak boleh kamu khianati. Setiap kali kamu melanggar standar yang kamu buat sendiri, kamu bukan hanya kehilangan sedikit kemajuan, kamu juga mengikis rasa percaya diri. Namun setiap kali kamu setia pada standar itu, meski sulit, kamu membentuk versi dirimu yang lebih kuat dan lebih dihormati. Seiring waktu, standar-standar itu akan berubah menjadi kebiasaan. Kamu tidak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan hal yang benar, karena hal benar itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Dan di titik itu, hidupmu tidak lagi memuat ruang untuk hal-hal biasa-biasa saja. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah melatih dirimu untuk selalu menuntut kualitas terbaik dari diri sendiri setiap hari. Jadi hari ini, buatlah perjanjian batin dengan dirimu. Tetapkan standar yang mengangkatmu ke depan, bukan yang menempatkanmu di zona nyaman. Jadikan hidupmu sebagai bukti komitmenmu untuk menghormati potensi tertinggimu. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tetapi karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu bahwa kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap tindakan kecil, setiap keputusan yang kamu ambil, akan mencerminkan janji tersebut. Dan ingat, hanya kamu yang bisa menghormatinya. Nomor 9. Kebiasaan adalah arsitek kehidupan masa depan Anda.
Segala sesuatu yang Anda lakukan setiap hari sedang membentuk masa depan Anda, meskipun Anda mungkin tidak sadar. Bukan tindakan besar atau momen dramatis yang menentukan siapa Anda di masa depan, melainkan kebiasaan kecil yang terus Anda ulangi. Pilihan-pilihan sederhana yang Anda buat saat bangun tidur, saat hari mulai berjalan, hingga sebelum Anda tidur. Itulah yang diam-diam membangun hidup Anda. Kebiasaan Anda adalah arsitek yang sesungguhnya. Setiap kebiasaan, sekecil apapun, sedang meletakkan satu batu untuk bangunan kehidupan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda sedang membangun sesuatu yang kokoh dan bermakna, atau justru menciptakan reruntuhan? Kesalahan umum adalah percaya bahwa perubahan besar terjadi melalui langkah besar dalam waktu singkat. Padahal kenyataan berbeda. Perubahan hidup tidak datang seperti ledakan. Transformasi sejati terjadi melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Hidup Anda berubah ketika Anda memutuskan membaca 10 halaman buku setiap hari. Ketika Anda memilih berlatih 20 menit daripada menunda. Atau ketika Anda lebih memilih menabung sebagian kecil daripada menghabiskan semuanya. Yang menentukan bukan seberapa besar aksi Anda dalam satu hari, tetapi seberapa konsisten Anda menjaga setiap tindakan kecil itu. Mungkin hari ini Anda tidak melihat hasilnya. Mungkin besok pun tidak ada perubahan. Bahkan berminggu-minggu Anda mungkin merasa stagnan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil itu sedang bekerja. Setiap tindakan disiplin membangun koneksi baru dalam pikiran Anda, menguatkan karakter, menanamkan kebiasaan, dan menyusun fondasi masa depan Anda. Suatu hari Anda akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa hidup Anda telah berubah banyak. Bukan karena satu momen inspirasi besar, tetapi karena ratusan keputusan kecil yang Anda pilih untuk lakukan dengan konsisten. Stoicisme, sebagai filsafat yang praktis, mengajarkan bahwa menguasai diri sendiri adalah kunci hidup yang baik. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita tidak perlu banyak berbicara tentang bagaimana menjadi orang baik. Kita harus menunjukkannya melalui tindakan sehari-hari. Inilah inti dari kebiasaan. Jangan hanya berbicara tentang siapa Anda ingin menjadi. Jangan hanya bermimpi menjadi lebih baik. Bangunlah identitas itu perlahan, melalui tindakan kecil yang Anda ulang setiap hari. Mulailah dengan sederhana. Jangan membebani diri dengan ingin mengubah semuanya sekaligus. Pilih 1 atau 2 kebiasaan yang paling sejalan dengan siapa Anda ingin menjadi. Jika Anda ingin tubuh lebih kuat, mulailah bergerak setiap hari. Meskipun hanya 10 menit. Jika Anda ingin menjadi lebih bijak, bacalah sesuatu yang menyehatkan pikiran setiap hari. Jika Anda ingin lebih disiplin, tetapkan waktu tidur dan bangun yang jelas. Yang terpenting, jangan putuskan rantainya. Konsistensi lebih berharga daripada intensitas. Lebih baik melakukan sedikit setiap hari daripada melakukan banyak, tetapi hanya sekali lalu berhenti. Ketika Anda menyadari kekuatan kebiasaan, Anda akan melihat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Anda tidak perlu menunggu hari Senin atau awal bulan atau tahun baru. Masa depan Anda dimulai sekarang, dari keputusan berikutnya yang Anda buat. Apakah Anda akan bertindak seperti orang yang Anda impikan? Atau justru tetap menjadi versi diri yang menahan Anda tetap di tempat yang sama? Setiap tindakan kecil membangun hidup Anda. Anda sedang menjadi 2 kemungkinan. Seseorang yang mewujudkan mimpinya, atau seseorang yang hanya berbicara tentang mimpinya. Dan bagian terbaik dari proses ini adalah bahwa kebiasaan bukan hanya mengubah hasil. Kebiasaan juga mengubah Anda. Setiap tindakan disiplin kecil memperkuat kepercayaan diri Anda. Setiap kebiasaan yang Anda pertahankan membangun identitas Anda sebagai seseorang yang menepati janji kepada diri sendiri. Setiap kemenangan kecil menjadi persiapan mental untuk tantangan yang lebih besar. Lalu tanpa Anda sadari, Anda akan berubah menjadi seseorang yang benar-benar hidup sesuai dengan tujuan dan mimpinya, bukan hanya seseorang yang membicarakannya. Jadi hari ini, saya mengajak Anda untuk mengelola kebiasaan Anda seolah hidup Anda bergantung padanya. Karena memang begitu. Hidup yang Anda impikan menunggu di balik serangkaian pilihan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Jangan mengejar perubahan besar yang instan. Bangunlah hidup Anda sedikit demi sedikit, dengan kesabaran seorang pengrajin yang membentuk karyanya.
Karena pada akhirnya, hidup Anda akan menjadi mahakarya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda bangun setiap hari. Nomor 10. Tidak semua orang akan mendukung impianmu, dan itu tidak masalah. Tidak semua orang akan mendukung impianmu, dan itu sepenuhnya wajar. Tidak semua orang akan benar-benar mengerti apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu rasakan, atau apa yang ingin kamu bangun dalam hidup. Dan mereka memang tidak harus memahaminya. Visi itu diberikan kepadamu, bukan kepada mereka. Karena itu, jangan pernah menjadikan dukungan atau tepuk tangan orang lain sebagai ukuran kemajuanmu. Jika kamu mengandalkannya, perjalananmu akan mudah goyah. Kamu bisa menyerah hanya karena komentar negatif pertama, tatapan meremehkan pertama, atau keraguan kecil yang datang dari orang lain. Mimpi yang kamu bawa sudah cukup hanya jika kamu sendiri yang menjaganya. Menjaga mimpi berarti kamu terus melangkah meskipun tidak ada satupun orang yang percaya. Berpegang pada keyakinan pribadi, walaupun suara di sekitarmu mengatakan bahwa yang kamu inginkan tidak mungkin, tidak penting, atau tidak masuk akal. Suara-suara itu sering tidak berbicara soal kemampuanmu, tetapi tentang ketakutan dan keterbatasan mereka sendiri. Itu bukan tentangmu, itu tentang mereka. Dan itu manusiawi. Tapi kamu tidak harus hidup mengikuti batasan orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman, luka, kekecewaan, dan persepsi yang berbeda. Mereka melihat dunia melalui sejarah hidup mereka masing-masing. Jadi mengapa kamu berharap semua orang mengerti tekadmu? Mengapa kamu berharap semua orang merasakan semangat dan kelaparan yang kamu rasakan? Mereka tidak akan mengerti, dan itu tidak masalah. Tugasmu bukan meyakinkan mereka. Tugasmu adalah membawa gambaran dalam kepalamu menjadi kenyataan, dengan atau tanpa persetujuan siapapun. Stoikisme sangat jelas dalam hal ini. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah tindakan, respons, dan cara kita bergerak. Epictetus pernah berkata bahwa tidak ada alasan untuk menggantungkan diri pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk opini orang lain. Jadi apa urusannya jika dunia tidak melihat apa yang kamu lihat? Yang lebih penting adalah, apakah kamu masih melihatnya? Apakah kamu masih memegang visi itu? Jika iya, maka teruslah bertindak seolah-olah keberhasilan itu sudah menunggumu. Untuk menerapkannya dalam hidup, kamu harus memperkuat tujuanmu setiap hari. Mimpi yang samar tidak cukup. Kamu butuh kejelasan yang tajam tentang alasan kamu mengejar apa yang kamu kejar. Apa maknanya untukmu jika impian itu tercapai? Apa yang akan berubah dalam hidupmu atau hidup keluargamu jika kamu tidak menyerah? Pegang tujuan itu erat-erat. Tuliskan jika perlu. Bacalah setiap pagi sebagai pengingat. Dan setiap kali keraguan muncul karena orang lain meragukanmu, kembali lagi kepada tujuan itu. Seperti pulang ke rumah sendiri. Ketahuilah bahwa kritik, ketidakpedulian, bahkan penolakan, bukan pertanda bahwa kamu berada di jalan yang salah. Semua itu justru bagian dari proses yang menyaring siapa yang benar-benar berkomitmen dari mereka yang hanya semangat ketika keadaan mudah. Setiap kali kamu tetap melangkah tanpa dukungan, visimu semakin kuat, mentalmu semakin tegar, dan karaktermu semakin kokoh. Berhentilah menunggu pengakuan dari luar. Temukan komitmenmu di dalam dirimu sendiri. Pada akhirnya, orang hanya menghormati mereka yang membuktikan mimpinya melalui tindakan nyata. Hari ini mereka bisa saja menyebutmu tidak realistis, berlebihan, atau delusional. Tapi jika kamu terus maju tanpa menyerah, suatu hari mereka akan menyebutmu inspirasi. Bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena apa yang kamu lakukan. Karena kamu tetap bertahan saat segalanya terasa sulit. Jadi berhenti menjelaskan dirimu. Berhenti membuang energi untuk meyakinkan orang lain agar mereka melihat apa yang hanya kamu yang bisa lihat. Sekarang waktunya bergerak. Bangun. Tumbuh. Jadilah bukti hidup bahwa impian itu mungkin diwujudkan. Dan ketika kesuksesan mulai mendekat, kamu akan menyadari satu hal. Kamu tidak pernah membutuhkan mereka untuk percaya padamu. Yang kamu butuhkan sejak awal hanyalah keyakinanmu sendiri. Hari ini,
Saat orang lain ragu, kamu memilih untuk bertindak. Saat orang lain menertawakan, kamu memilih bekerja. Saat orang lain mengkritik, kamu memilih tumbuh. Karena pada akhirnya, izin yang kamu perlukan untuk membangun kehidupan impianmu hanyalah izin dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu menyadari hal itu sepenuhnya, kamu akan menjadi pribadi yang tak terhentikan. Nomor 11. Apa yang harus ditinggalkan? Dalam perjalanan hidup, terdapat momen di mana individu perlu berhenti sejenak dan merenungkan dengan sejujur-jujurnya. Apa yang saya bawa? Apakah saya masih memegang sesuatu yang bukan lagi milik saya? Apakah saya bertahan karena kebiasaan, ketakutan, atau inersia? Kebenarannya adalah, Anda tidak dapat membangun masa depan yang kokoh jika terus berpegang pada hal-hal yang telah menyelesaikan siklusnya. Seringkali, bukan karena kehidupan tidak menawarkan peluang baru, tetapi karena Anda tidak memiliki ruang untuk menerima hal-hal tersebut. Melepaskan sesuatu tidak selalu merupakan proses yang mudah. Terdapat kebiasaan yang telah menjadi bagian dari identitas Anda, hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun, serta pola pikir yang mungkin berguna di masa lalu, tetapi kini justru membatasi dan menjebak Anda. Proses melepaskan itu tentu menakutkan dan menyakitkan. Namun rasa sakit yang singkat tersebut adalah jalan menuju pembebasan dari penderitaan yang lebih lama, yaitu menjalani kehidupan yang tidak lagi terasa milik Anda. Jika Anda ingin berkembang, Anda harus bersikap brutal, jujur kepada diri sendiri. Anda perlu melihat diri Anda tanpa alasan, tanpa topeng, dan tanpa rasa takut. Kebiasaan apa yang menghambat kemajuan Anda? Siapa saja individu yang tidak lagi memberikan nilai tambah dalam hidup Anda, tetapi justru menguras energi dan mematikan antusiasme Anda? Apakah keyakinan tertentu yang menghalangi Anda untuk melangkah maju? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah peta yang menunjukkan apa yang perlu Anda tinggalkan agar standar hidup yang lebih baik dapat tercapai. Dari perspektif Stoik, ide ini memiliki bobot yang signifikan. Kaum Stoik meyakini bahwa kita harus melepaskan segala sesuatu yang tidak berada di bawah kendali kita, serta melepaskan hal-hal yang tidak berkontribusi pada kebajikan, kedamaian, dan tujuan hidup kita. Sebenarnya bukan soal waktu yang terbatas, tetapi lebih kepada seberapa banyak waktu yang telah kita sia-siakan dengan berpegang pada hal-hal yang tidak lagi bermanfaat bagi kita. Berapa banyak energi yang kita habiskan untuk beban yang seharusnya sudah kita lepaskan sejak lama. Mengaplikasikan ide ini dalam kehidupan sehari-hari tidak harus rumit, tetapi memang memerlukan ketegasan. Ambil buku catatan, selembar kertas, atau gunakan halaman kosong, dan tulislah tanpa filter. Apa saja hal-hal pada tahun ini, dalam siklus hidup Anda, yang sudah tidak lagi berguna? Sikap apa? Rutinitas apa? Hubungan apa? Pikiran apa yang muncul dalam daftar tersebut? Tinjau daftar itu. Bacalah dengan suara keras jika memungkinkan dan putuskan dengan sadar. Saya akan meninggalkannya di sini. Ini tidak akan lagi menemani saya ke bab selanjutnya dalam hidup saya. Pada awalnya, pikiran Anda mungkin akan menolak. Ia akan memberitahu Anda bahwa Anda melebih-lebihkan dan bahwa situasinya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Karena melepaskan adalah tantangan bagi zona nyaman, pikiran Anda dirancang untuk melindungi Anda. Ia akan membingungkan keamanan dengan stagnasi. Jangan dengarkan pikiran itu dan jangan bernegosiasi dengan masa lalu. Ambil langkah tersebut, lepaskan. Ketika Anda mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi berfungsi, Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Rasa ringan, kedamaian, dan ruang mental. Anda akan menyadari bahwa tiba-tiba Anda memiliki lebih banyak energi, lebih banyak kejelasan, dan lebih banyak keinginan untuk membangun sesuatu yang baru. Di tempat yang dulunya ada beban, kini terdapat kemungkinan. Di mana dulunya terdapat rantai, kini jalan telah terbuka. Bagian yang terbaik dari melepaskan sesuatu bukan hanya sekadar tindakan meninggalkan, tetapi juga merupakan tindakan cinta. Ketika Anda melepaskan apa yang tidak cocok untuk Anda memberi diri Anda kesempatan untuk tumbuh. Anda menyatakan pada diri sendiri,
saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Bukan dari ego, bukan karena kesombongan, tetapi dari komitmen mendalam terhadap versi terbaik dari diri Anda. Oleh karena itu, kerjakanlah tugas ini hari ini, meskipun mungkin terasa tidak nyaman. Buatlah daftar, tinjau dengan keberanian dan kebebasan. Jangan tunda hingga tahun depan, proyek berikutnya, atau tahap selanjutnya dalam hidup Anda. Semua itu adalah beban yang tidak lagi sesuai dengan siapa Anda seharusnya menjadi. Izinkan diri Anda untuk menutup siklus, biarkan diri Anda berkembang, dan hidup lebih ringan, lebih fokus, serta lebih autentik. Hidup selalu memberitahu kita bahwa ia akan meminta ruang untuk mengejutkan kita. Dan ruang tersebut tidak tercipta hanya dengan memimpikannya yang besar, tetapi juga dengan melepaskan yang besar. Tinggalkan apa yang membebani Anda, tinggalkan apa yang menyakitkan, tinggalkan apa yang sudah tidak ada, dan bukalah tangan Anda untuk apa yang menunggu Anda di luar rasa takut, lebih jauh lagi melampaui masa lalu. Nomor 12. Terima keterbatasanmu dan terus bangun kekuatanmu. Menerima bahwa kamu memiliki batas bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah langkah awal menuju kebebasan diri. Mengenali kekuranganmu tidak berarti kamu harus menyerah atau berhenti mencoba. Itu artinya kamu memilih untuk berhenti mengejar versi ideal dirimu yang tidak realistis dan mulai fokus pada kenyataan yang ada di depan mata. Hanya dengan melihat dengan jujur bagian mana dalam dirimu yang masih goyah dan bagian mana yang sebenarnya kuat, kamu bisa menciptakan jalan yang kokoh dan realistis untuk tumbuh. Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun mencoba memaksakan kemampuan yang sebenarnya tidak mereka miliki, atau justru mengabaikan hal-hal penting yang seharusnya mereka perbaiki. Mereka berharap bisa menguasai semuanya dan unggul dalam setiap hal, namun pada akhirnya merasa frustasi karena hal itu tidak mungkin dicapai. Tidak ada satupun manusia yang bisa sempurna di semua bidang. Dan kamu pun tidak perlu menjadi seperti itu. Yang kamu butuhkan adalah kejelasan. Siapa dirimu sebenarnya? Kekuatan apa yang sudah kamu miliki? Keterampilan apa yang harus kamu kembangkan? Dan batas mana yang perlu kamu kelola dengan bijak? Cobalah memeriksa diri sendiri dengan jujur. Bukan untuk menghakimi diri, tetapi sebagai seorang perencana yang ingin memahami situasi sebelum mengambil langkah. Tanyakan, dalam hal apa kamu unggul secara alami? Di bidang apa kamu bisa bekerja dengan lebih mudah dan cepat dibanding orang lain? Karena kekuatanmu itulah yang bisa menjadi senjata terkuatmu. Mengasahnya akan memberimu keuntungan besar sepanjang perjalanan hidupmu. Namun kamu juga perlu melihat area di mana kamu terus tersandung. Bukan untuk mempermalukan diri, tetapi untuk memahami di mana kamu perlu memperkuat fondasi, di mana kamu mungkin perlu belajar lebih dalam, meminta bantuan, atau mengatur energi serta waktu secara lebih efektif. Dalam pandangan Stoik, menerima batas diri kita dan mengerjakan kekuatan kita adalah bagian dari hidup selaras dengan kenyataan. Epictetus pernah berkata bahwa kita tidak boleh memaksa hidup berjalan sesuai kehendak kita. Sebaliknya, kita perlu belajar menerima apa adanya, barulah hidup bisa menjadi damai. Ini bukan tentang memaksakan diri menjadi seseorang yang bukan dirimu, melainkan menggunakan apa yang sudah kamu miliki dengan cara yang paling bijak. Dengan itulah kamu bisa membangun hidup yang bermakna dalam kerangka nyata yang diberikan alam kepadamu. Lalu, bagaimana mempraktikkannya? Mulai dari mengenal diri sendiri secara mendalam. Tanyakan pada dirimu, hal apa yang bisa kamu lakukan dengan baik tanpa harus berjuang keras? Aktivitas apa yang membuatmu bersemangat? Di bagian mana kamu paling cepat lelah atau bekerja keras tetapi hasilnya kecil? Setelah kamu tahu jawabannya, pusatkan tenaga, waktu, dan dedikasimu pada kekuatanmu. Jangan menghabiskan hidup untuk menambal semua kelemahanmu. Meminimalkan kelemahan itu perlu, tetapi jangan menjadikannya satu-satunya fokus. Bayangkan kamu seorang arsitek. Kamu memiliki beberapa bahan berkualitas tinggi, dan beberapa bahan lain yang cacat. Apakah kamu akan membuang sebagian besar energimu untuk terus-menerus memperbaiki bahan cacat itu? Atau kamu akan menggunakan bahan terbaikmu untuk menciptakan bangunan luar biasa? Tentu pilihan kedua. Tetapi dalam hidup,
Banyak orang malah menaruh energi terbesar mereka pada hal-hal yang mereka lemah di dalamnya, hingga mereka lupa bahwa kekuatan merekalah yang sebenarnya bisa membawa mereka jauh lebih tinggi. Saat kamu bekerja pada kekuatanmu, keajaiban sering terjadi. Kamu menjadi lebih percaya diri, melihat kemajuan nyata, merasakan energi yang mengalir lebih mudah, dan menyadari bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang tepat. Dan secara perlahan, peningkatan pada kekuatanmu juga akan membantu area lain dalam hidupmu berkembang. Ketika kamu melihat dirimu menang, walau kecil, motivasimu tumbuh. Pikiranmu mulai terbiasa dengan perasaan berhasil, bukan gagal. Hari ini, aku ingin mengajakmu berdamai dengan diri sendiri. Berhentilah melawan hal-hal yang bukan dirimu. Berhentilah menghukum dirimu karena kekurangan yang kamu miliki. Mulailah membangun hidup dari apa yang sudah benar-benar ada dalam dirimu. Bukan dengan pasrah, tetapi dengan strategi dan kebijaksanaan. Karena hidup bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal menjadi sangat baik di bidang yang tepat. Masa depanmu tidak akan dibangun dari bayangan tentang versi sempurna dirimu yang sebenarnya tidak ada. Masa depanmu dibangun dari alat-alat nyata yang kamu miliki sekarang, yang kamu kuasai, perkuat, dan maksimalkan. Terimalah dirimu apa adanya. Kenali dirimu lebih dalam. Perkuat bakatmu. Jadikan apa yang sudah kamu kuasai sebagai sesuatu yang luar biasa. Itulah jalan untuk bergerak maju dengan kekuatan dan tujuan yang nyata. Nomor 13. Ciptakan keselarasan antara hati dan pikiran. Ada sebuah kondisi di mana pikiran dan hatimu tidak lagi beradu, tidak lagi saling menolak, dan tidak lagi berjalan ke arah yang berbeda. Ada keadaan di mana keduanya bergerak dalam irama yang sama, seperti dua instrumen yang memainkan nada selaras. Ketika kamu memasuki kondisi ini, energi dalam dirimu terasa lebih bebas, pikiran menjadi lebih jernih, tubuh mulai memulihkan dirinya, dan hidup terasa mengalir dengan lebih tenang. Keadaan ini disebut sebagai koherensi antara hati dan otak, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada yang kebanyakan orang sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita hidup dalam kondisi terpecah. Kita memikirkan satu hal, tetapi di dalam hati kita merasakan hal yang berbeda, dan tindakan kita pun seringkali tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Ketidaksinkronan ini menjadi sumber stres, kecemasan, dan berbagai ketegangan fisik maupun emosional. Tubuh kita tidak dirancang untuk terus hidup dalam tarik-menarik antara hati dan pikiran. Setiap kali keduanya bergerak ke arah yang bertolak belakang, sistem saraf menjadi terguncang, energi terkuras, dan hidup terasa berat, kacau, dan menghabiskan tenaga. Namun, ketika kita secara sadar belajar untuk menghubungkan kembali hati dengan pikiran, segalanya mulai berubah. Penelitian modern, termasuk dari HeartMath Institute, menunjukkan bahwa ketika seseorang memasuki keadaan koherensi antara hati dan otak, detak jantungnya menjadi lebih stabil, sistem imun menguat, stres menurun drastis, dan kejernihan mental meningkat. Ini bukan sekadar teori atau konsep spiritual. Ini adalah proses biologis yang muncul ketika tubuh bekerja sesuai desain alaminya. Untuk mencapainya, tidak diperlukan ritual rumit. Yang dibutuhkan hanyalah niat dan beberapa menit setiap hari untuk berhenti dari autopilot, menarik napas dengan sadar, dan membawa perhatianmu ke area jantung. Latihannya sederhana. Tutup mata, bernapas perlahan, bayangkan napasmu keluar masuk melalui hati. Selama itu, bangkitkan perasaan syukur, cinta, atau penghargaan. Tidak perlu dipaksa. Cukup izinkan perasaan itu muncul dan mengalir. Hanya dalam beberapa menit, kamu akan merasakan adanya ketenangan halus di dalam diri. Itulah tanda bahwa koherensi mulai terbentuk. Dalam stoicisme, meski tidak menggunakan istilah yang sama, konsep ini sangat inti. Marcus Aurelius berbicara tentang hidup selaras dengan diri sendiri, yaitu ketika pikiran, kata-kata, dan tindakan saling mendukung. Bagi kaum Stoa, kebajikan muncul dari keselarasan batin, dari tindakan yang sesuai dengan akal sehat dan hati yang jernih, bukan dari konflik batin atau penipuan terhadap diri sendiri. Ketenangan ala Stoik lahir dari kesatuan itu. Ketika kamu menghubungkan hati dan pikiran,
kamu mulai menjalani kehidupan dari tempat yang lebih stabil. Emosi tidak lagi mengambil alih sepenuhnya. Pikiran tidak lagi dibanjiri kekhawatiran atau ketakutan tanpa kendali. Kamu bertindak dari pusat kekuatan batin, dari kehadiran dan kejernihan yang otentik. Dengan latihan konsisten setiap hari, hasilnya sangat nyata. Kamu bukan hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih fokus, lebih hidup, dan lebih sehat. Kualitas tidur membaik, pencernaan lebih lancar, energi meningkat, dan tubuh lebih jarang jatuh sakit akibat stres. Tubuhmu akan merespons keselarasan batin ini seperti taman yang akhirnya dirawat dengan benar. Ia mulai tumbuh, pulih, dan berkembang. Karena itu, mulai hari ini, buatlah komitmen untuk dirimu sendiri. Jangan membiarkan kedamaian datang secara kebetulan. Jangan terus hidup terpisah dari apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Konsistensi dalam menyelaraskan hati dan pikiran adalah latihan harian. Cukup luangkan 5 menit sehari untuk kembali ke pusat dirimu. Bernapas dengan penuh kesadaran, menyalakan rasa syukur, cinta, atau penghargaan, dan menyatukan perasaan serta pikiran dalam getaran yang sama. Kamu tidak perlu menunggu hidup berantakan untuk mencari ketenangan ini. Kamu juga tidak harus menunggu sampai stres menekan atau kecemasan menghantam. Ingatlah bahwa tubuh, hati, dan pikiranmu diciptakan untuk bekerja dalam harmoni. Kamu bisa mulai sekarang, bahkan hari ini. Semakin sering kamu berlatih, semakin alami rasanya. Hingga suatu saat, tanpa kamu sadari, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan akhirnya bergerak dalam satu garis yang sama. Ketika momen itu tiba, hidupmu tidak lagi terasa seperti medan perang. Ia berubah menjadi ruang suci yang kamu bangun perlahan, napas demi napas, detak demi detak. Nomor 14, tampilan masa depan untuk memotivasi Anda mengambil tindakan. Masa depan Anda bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba saat Anda mencapai tujuan. Masa depan dibangun jauh sebelum itu. Dibentuk melalui gambaran-gambaran yang Anda simpan di pikiran, skenario yang Anda ciptakan, dan bayangan tentang siapa Anda ingin menjadi. Visualisasi bukan sekadar lamunan atau fantasi. Ini adalah alat nyata yang didukung ilmu pengetahuan, yang bisa menyalakan motivasi, memperjelas arah hidup, dan membuat Anda bergerak bahkan sebelum hasil terlihat secara nyata. Setiap kali Anda menutup mata dan mulai membayangkan masa depan yang Anda inginkan, siapa diri Anda nanti, bagaimana Anda hidup, dan pencapaian apa yang ingin diraih, terjadi sesuatu yang dalam di dalam diri Anda. Ini bukan hanya mimpi yang menyenangkan. Penelitian seperti yang dilakukan Driscoll, Cooper, dan Moran pada tahun 1994 menunjukkan bahwa otak mengaktifkan bagian jaringan saraf yang sama, seperti saat Anda benar-benar melakukan tindakan tersebut. Itu artinya, lewat visualisasi, pikiran Anda sudah mulai berlatih, bersiap, dan menerima bahwa masa depan itu mungkin dicapai. Ketika pikiran menerima sesuatu sebagai mungkin, tubuh akan mengikuti jalan itu. Masalah terbesar banyak orang bukan kurangnya kemampuan atau peluang, tetapi kurangnya visi. Mereka menjalani hidup dengan bingung, terjebak dalam rutinitas, tanpa arah yang jelas, karena mereka tidak pernah berhenti untuk benar-benar melihat kemana mereka ingin pergi. Ketika Anda tidak punya arah, gangguan kecil terlihat penting, dan rintangan kecil terasa besar. Tapi ketika Anda memiliki visi yang kuat, setiap langkah, pengorbanan, dan keputusan sulit menjadi lebih mudah diterima. Anda tidak lagi bergerak karena impuls sesaat, tetapi karena tujuan yang jelas. Untuk melakukan visualisasi yang efektif, Anda tidak perlu waktu berjam-jam. Beberapa menit dalam suasana tenang sudah cukup. Pejamkan mata dan bangun gambaran tentang kehidupan yang Anda inginkan. Jangan hanya melihatnya, tetapi rasakan seperti Anda sudah berada di sana. Apa yang Anda rasakan setelah mencapai tujuan itu? Kebiasaan apa yang Anda miliki? Bagaimana cara Anda berjalan, berpikir, dan bertindak? Buat gambaran itu begitu hidup dan nyata, sehingga terasa mustahil untuk tidak mengejarnya. Semakin nyata gambaran itu dalam pikiran, semakin mudah Anda bergerak mengambil tindakan di dunia nyata. Dalam stoicisme, meski mereka tidak menyebutnya visualisasi seperti sekarang, praktiknya sama.
Marcus Aurelius sering membayangkan tantangan yang mungkin datang agar ia siap secara mental saat tantangan itu benar-benar terjadi. Membayangkan, mengantisipasi, dan mempersiapkan diri adalah bagian dari kebijaksanaan Stoa. Melihat masa depan bukan hanya sebagai harapan, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter dan hidup dengan kebajikan mulai sekarang. Kesalahan umum banyak orang adalah mengira visualisasi saja sudah cukup. Padahal visualisasi bukan pengganti tindakan. Visualisasi adalah bahan bakar emosional yang membuat Anda sanggup bertahan dalam pekerjaan panjang. Visualisasi mengingatkan Anda setiap hari mengapa usaha Anda pantas dilakukan. Disiplin kadang terasa berat, terutama saat hasil belum terlihat, tetapi visualisasi membuat Anda terus berjalan, karena Anda tahu apa yang sedang Anda kejar meski baru terlihat di pikiran. Jika Anda menjadikan visualisasi sebagai kebiasaan harian, Anda akan merasakan perubahan dalam motivasi. Dorongan itu tidak lagi harus dipaksakan, tetapi muncul dari dalam diri seperti api yang menyala stabil. Keraguan dan ketakutan mungkin tetap ada, tetapi mereka tidak lagi mendominasi karena visi Anda lebih kuat. Gambaran masa depan itu menjadi terlalu penting untuk ditinggalkan. Hari ini saya mengajak Anda melakukan hal sederhana, tetapi bermakna. Luangkan beberapa menit untuk memvisualisasikan masa depan Anda. Bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi untuk merancang pikiran Anda dengan arah yang jelas. Bayangkan masa depan yang benar-benar Anda inginkan, bukan yang diharapkan orang lain. Temukan hal yang benar-benar menggerakkan jiwa Anda, hal yang membuat Anda bersemangat bangun pagi, siap menghadapi tantangan, siap bekerja keras, dan berani membayar harga dari sebuah impian besar. Karena masa depan tidak muncul begitu saja. Masa depan dibangun dan fondasinya selalu dimulai dari pikiran. Jadi bayangkanlah dengan jelas, rasakan dengan kuat, dan kemudian bangun setiap hari untuk bertindak seolah masa depan itu sedang menjemput Anda. Karena jika Anda konsisten, cepat atau lambat itu akan menjadi kenyataan. Pikiran Anda adalah arsiteknya. Tindakan Anda adalah batu-batunya. Dan ketika masa itu tiba, Anda akan sadar bahwa semuanya dimulai dari satu hal kecil. Sebuah gambaran yang Anda izinkan hidup dengan jelas di dalam diri Anda, serta keputusan diam-diam untuk tidak pernah menyerah pada visi tersebut. Nomor 15. Peran pernapasan untuk menghubungkan kembali dengan diri sendiri. Pernapasan bukan hanya gerakan otomatis yang menjaga Anda tetap hidup. Napas adalah pintu menuju pikiran, emosi, dan inti terdalam diri Anda. Tetapi dalam kesibukan sehari-hari, ketika hidup terasa padat dan penuh tekanan, kita sering kehilangan hubungan dengan napas sendiri. Dan saat hubungan dengan napas melemah, hubungan dengan diri pun ikut menjauh. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Bernapas dengan sadar adalah salah satu cara paling kuat untuk kembali ke dalam diri, menenangkan kekacauan batin, dan menghubungkan kembali dengan kedamaian yang sebenarnya tidak pernah hilang. Setiap kali Anda bernapas dengan dalam dan perlahan, mengambil alih kendali atas tarikan dan hembusan napas Anda, sesuatu langsung berubah di dalam diri Anda. Anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, bagian tubuh yang memberi sinyal bahwa Anda aman, bahwa Anda boleh rileks, dan bahwa tubuh dapat menurunkan kewaspadaannya. Pikiran yang biasanya berlari tak terkendali mulai melambat. Emosi yang sebelumnya berat, kecemasan, ketegangan, kemarahan, kehilangan sebagian kekuatannya. Secara fisiologis, tubuh tidak bisa berada dalam kondisi stres ekstrem jika Anda bernapas dalam dan lambat. Ini fakta ilmiah. Banyak penelitian menunjukkan bagaimana pernapasan dalam menurunkan hormon stres seperti kortisol, membantu fokus, menstabilkan emosi, dan memungkinkan kita bertindak dari tempat yang lebih jernih dan tenang. Indahnya, Anda tidak butuh alat khusus untuk melakukan ini. Tidak perlu aplikasi, teknologi mahal, atau ritual. Anda hanya perlu berhenti sejenak dan bernapas. Cobalah sekarang, tutup mata Anda. Tarik napas perlahan melalui hidung sambil menghitung sampai 4. Rasakan udara memenuhi tubuh Anda. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut sampai hitungan 6. Ulangi beberapa kali dan perhatikan apa yang berubah. Tidak ada yang harus dipaksakan.
Anda hanya perlu hadir, mengikuti napas seperti mengikuti tali yang membawa Anda pulang ke pusat diri Anda. Dalam stoicisme, walaupun mereka tidak membicarakan pernapasan dengan istilah modern, inti ajarannya sama. Para filsuf Stoa sangat menekankan pentingnya hadir di saat ini dan tidak dikuasai oleh emosi liar. Salah satu cara paling efektif untuk mengambil kembali kendali ketika pikiran mulai kacau adalah dengan menyadari napas. Seneca sering menyebut ketenangan sebagai seni dan kewajiban moral. Dan pernapasan sadar adalah salah satu bentuk paling sederhana dari seni menenangkan jiwa. Untuk mempraktikkannya setiap hari, Anda tidak perlu aturan rumit. Cukup sediakan beberapa menit untuk bernapas dengan niat penuh. Di pagi hari, sebelum Anda memulai aktivitas, luangkan 3 menit untuk bernapas dalam. Sebelum rapat, sebelum menghadapi seseorang yang sulit, atau saat Anda tahu Anda akan menghadapi situasi yang menekan, berhentilah sejenak. Tarik napas. Kembalikan pusat Anda. Dan ketika stres mulai menumpuk, jangan langsung mencari pelarian dari luar diri. Ingat, napas Anda selalu tersedia. Itu adalah jangkar yang setiap saat bisa Anda genggam. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda bisa menggabungkan latihan napas dengan meditasi atau mindfulness. Namun jangan membuatnya rumit. Hanya dengan bernapas secara sadar pun sudah cukup untuk membawa perubahan mendalam. Setiap kali Anda memilih bernapas dengan sadar, Anda sedang memilih untuk merespons dengan tenang, bukan bereaksi secara impulsif. Anda memilih koneksi, bukan ketercerabutan. Anda memilih menjadi penguasa diri, bukan korban keadaan. Seiring waktu, praktik kecil ini berubah menjadi revolusi dalam diri. Anda akan sadar bahwa pikiran lebih jernih, stres lebih mudah diatasi, dan keputusan terasa lebih bijaksana. Anda tidak lagi membutuhkan dunia luar untuk tenang agar Anda bisa merasa damai, karena Anda telah menemukan sumber ketenangan di dalam diri sendiri. Hari ini, saya mengajak Anda berdamai dengan napas Anda. Jadikan napas sebagai sahabat, penolong, dan tempat kembali saat Anda lelah. Setiap kali Anda memilih bernapas secara sadar, Anda memilih hidup dengan kesadaran. Di dunia yang sering membuat kita menjauh dari diri sendiri, pilihan ini bisa mengubah segalanya. Jika Anda membaca sampai sini, berarti ada keputusan dalam diri Anda untuk berhenti menyia-nyiakan waktu dan mulai membangun diri secara diam-diam dengan kekuatan dan tujuan yang jelas. Sebagai tanda komitmen, pergilah ke komentar dan tulis. Hari ini saya memilih untuk fokus hanya pada diri saya sendiri. Saya sangat tabah. Tulislah, jangan hanya mengingatnya. Ketika Anda menuliskan keputusan, pikiran mulai mencatatnya sebagai sesuatu yang nyata. Dan jika pesan ini menyentuh Anda, silakan menyukai, berlangganan, dan lanjutkan perjalanan bersama kami. Di sini kita tidak hanya menghibur pikiran, kita membentuknya. Sampai bertemu di video berikutnya, di mana kita melanjutkan proses menempa versi terbaik dari diri Anda.